Guys, saat ini saya akan membahas tentang berhala. Berhala itu apa sih? Kalau kita baca di Kamus Besar Indonesia, berhala itu adalah satu benda dalam bentuk kayu, logam, besi yang dibentuk manusia menjadi patung dan menjadi sesembahan manusia itu sendiri. Jadi intinya berhala itu sesembahan manusia yang dibuat oleh manusia sendiri, yang bukan Tuhan, tapi berupa benda-benda yang kita lihat di alam semesta ini. Dan bahkan pun kalau kita lihat, kita baca tentang kehidupan orang-orang zaman dahulu, ada juga mereka memberhalakan matahari, bulan, bintang, pohon-pohon besar. Jadi segala sesuatu yang terlihat oleh manusia itu sendiri, mereka bikin sesembahan mereka yang bukan Sang Pencipta atau Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau pemberhalaan itu sendiri, contoh guys, ketika kita menyukai atau mencintai apapun yang kita lihat di dunia ini yang melebihi dari kita cinta kepada Tuhan, itu adalah pemberhalaan. Contoh, kalau kita mencintai suami kita, istri kita, anak-anak kita melebihi daripada kita cinta kepada Tuhan, itu pemberhalaan. Bahkan pun kalau kita cinta harta kita melebihi kita mencintai Tuhan, itu pemberhalaan. Kalau kita mencintai jabatan, kedudukan, kehormatan kita melebihi kita mencintai Tuhan, itu pemberhalaan. Jadi intinya guys, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita hargai, yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu pemberhalaan. Dan kalau kita menyembah benda-benda yang kita lihat di bumi ini dan kita buat itu sebagai sesembahan kita, contoh berupa patung, pohon-pohon, matahari, bulan, bintang, segala ciptaan Tuhan yang kita buat sebagai sesembahan kita, itulah berhala. Kenapa Tuhan tidak suka tentang berhala dan pemberhalaan guys? Karena memang Tuhan menciptakan kita manusia dengan satu tujuan, untuk memuji Tuhan sebagai penyembah Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibuat Tuhan untuk memuji menyembah Sang Pencipta, berarti apa yang diciptakan Tuhan jangan kita cintai melebihi kita mencintai Tuhan. Contoh, sekali lagi saya katakan, kalau kita mencintai harta kita melebihi kita mencintai Tuhan, itu pemberhalaan. Kalau kita mencintai suami kita atau istri kita atau anak-anak kita melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu pemberhalaan. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita hal-hal begitu guys. Karena itu semua adalah hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Bahkan pun kalau kita baca sejarah bangsa Israel, kenapa bangsa Israel sering masuk di dalam pembuangan? Kenapa sering Tuhan murka kepada bangsa Israel? Ketika mereka membuat patung-patung berhala atau membuat yang kelihatan di dunia ini menjadi sesembahan mereka, Tuhan murka. Bahkan pun Tuhan murka ketika kita mencintai apa yang kita miliki di dunia ini melebihi Tuhan, itu membuat Tuhan murka. Jadi guys, jangan sampai kita membuat Tuhan murka karena kita mencintai hal-hal yang ada di dunia ini melebihi Tuhan. Tetap fokus hidup kita harus yang nomor satu adalah Tuhan, yang terutama adalah Tuhan. Jangan sampai kita memberhalakan materi guys. Jangan kita mencintai materi kita melebihi kita mencintai kepada Tuhan. Tetapi biarlah sumber berkat itu, sumber pengharapan itu, kita gantungkan semua kepada Tuhan.
Bahkan pun guys, ada firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita mengandalkan apa yang kelihatan di bumi ini, itulah pemberhalaan. Dan memang betul-betul membuat Tuhan murka kepada kita. Jadi guys, apapun keadaan kita, tetap Tuhan yang nomor satu dan terutama di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, Dialah sumber berkat itu. Dialah sumber pemilik hidup yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan kita buat apapun yang kelihatan di bumi ini kita jadikan berhala atau kita buat sebagai pemberhalaan. Itu sangat dibenci Tuhan. Satu fokus hidup kita hanyalah Tuhan, hanyalah Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat pujaan kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat pujian kita. Yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah pusat sesembahan kita. Dialah pusat pengharapan kita. Dialah pusat hidup kita. Dialah tempat kita meminta, memohon, dan dialah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Jadi guys, fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin.